Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrul hawa ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li syanih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita dipertemukan kembali dengan taufiknya di halaqah yang ketujuh dari lanjutan kajian kita membahas kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Bidayah wan Nihayah, buah karya dari Al-Imam Al-Hafidh Abul Fida Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ya, di kajian kali ini saya kembali akan membawakan secara ringkas pembahasan berikutnya ya, sekarang di halaqah yang ketujuh. Ada beberapa pembahasan yang tentu saja di ringkasan yang ada di tangan antum itu tidak disebutkan, maka saya perlu menyebutkannya karena banyak faedah yang terkandung di dalamnya. Pertama, dzikrul lauhil mahfudz, ya, pembahasan tentang lauhil mahfudz, karena dicantumkan di dalam kitab asli, ya, kitab asalnya, pembahasan tentang lauhil mahfudz. Tentu saja pembahasan tentang masalah ini ya banyak bersumber dari riwayat-riwayat yang dhaif ya. Saya tidak sebutkan semua, seperti misalnya Allah menciptakan Lauhil Mahfudz dari permata atau mutiara putih, lembaran-lembarannya dari permata merah ya, batu mulia berwarna merah. Kemudian penanya adalah cahaya dan seterusnya. Ini riwayatnya dhaif ya, dinyatakan dhaif oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, maka tidak perlu kita bahas. Ya, kemudian ada juga riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang menyebutkan di depan Lauhil Mahfudz tertulis kalimat la ilaha illallah wahdahu, ya, tidak ada sembahan selain Allah semata-mata, agamanya adalah Islam dan Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang beriman dan membenarkan janjinya, mengikuti Rasulnya, para Rasulnya alaihi wassalatu wassalam, Allah masukkan dia ke dalam surga. Kemudian Lauhil Mahfudz terbuat dari ini dan itu. Ini semua dibawakan juga ya oleh Imam Ibnu Katsir dengan sanad ya, supaya kita bisa menilai sendiri sanadnya. Ternyata dalam sanadnya ada dua rawi yang setelah kita lihat di biografinya, keduanya merupakan rawi yang didustakan oleh para ulama, sehingga riwayat ini sangat lemah. Juga Ibnu Katsir membawakan di sini ada pernyataan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dan beberapa ulama salaf, Allahul Mahfudz fi jabhati Israfil. Ya, Allahul Mahfudz itu ada di dahinya, di dahi dari malaikat Israfil, ya, malaikat yang akan meniup sangkakala tanda datangnya hari kiamat. Ada juga pernyataan yang mengatakan Lauhul Mahfudz terletak di sebelah kanan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, itulah yang berhubungan dengan Lauhul Mahfudz. Kemudian sekarang kita melangkah ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang ma warada fi khalqis samawati wal ardi wa ma bainahuma. Penjelasan dari dalil-dalil yang menyebutkan tentang penciptaan langit-langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yakni makhluk yang ada pada keduanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alal dhulumati wan nur, tsummal ladzina kafaru birabbihim ya'dilun. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit-langit dan bumi dan menjadikan kegelapan serta cahaya. Kemudian orang-orang kafir melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di surat Al-An'am ayat yang pertama yang menyebutkan tentang penciptaan langit-langit dan bumi. Dan kita tahu di beberapa ayat Al-Qur'an disebutkan bahwa penciptaan langit-langit dan bumi itu di dalam sittatu ayyam, ya, 6 hari atau dalam terjemahan dikatakan 6 masa, begitu. Ya, kita lihat misalnya di surat Al-A'raf ayat 54, di tengah ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Allah menciptakan langit-langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya selama 6 hari. Ya, selama 6 masa. Kemudian di surat As-Sajdah ayat yang keempat juga disebutkan demikian. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy. Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan langit-langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya di dalam 6 hari atau 6 masa. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy, tinggi di atas arsy-Nya. Baik, yang dibahas di sini adalah perbedaan pendapat para ulama ahlu tafsir tentang makna sittatu ayyam.
6 hari di sini? Ada 2 pendapat. Apakah 6 hari di sini seperti hari kita di bumi, ya, seperti hari-hari kita di bumi, ya, 1 hari 24 jam, atau ada makna yang lain? Jumhur ulama mengatakan fal jumhuru ala annaha ka ayyamina hadhihi. Jumhur ulama mengatakan bahwa hari itu seperti hari kita di dunia. Sama dengan hari kita di dunia, ya. Pendapat yang kedua dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Mujahid, dari Ad-Dhahhak dan Ka'ab al-Ahbar, mereka mengatakan inna kulla yaumin minha ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Ya, sesungguhnya masing-masing dari hari itu sebanding dengan atau sejumlah 1000 tahun seperti yang kalian hitung di dunia. Jadi satu harinya tidak sama seperti hari kita. Satu hari penciptaan langit dan bumi itu adalah seperti 1000 tahun yang kalian hitung di dunia. Ini tentu saja pendapat yang dikuatkan juga dari ayat-ayat Al-Quran, ya, seperti misalnya di firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hajj ayat ke-47, wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Sesungguhnya satu hari di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah seperti 1000 tahun dalam perhitungan kalian, ya. Juga di firman Allah Subhanahu wa taala di surat As-Sajdah, ya, menyebutkan tentang alfa sanatim mimma ta'udun, ya, 1000 tahun seperti yang kalian hitung di kalangan manusia, begitu. Taib. Pendapat ini juga disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir bahwa inilah pendapat yang dipilih oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala dalam kitab Raddu al-Jahmiyah, ya, ketika membantah orang-orang Jahmiyah. Juga dipilih oleh Imam Ibnu Jarir dan beberapa dari kalangan ulama mutaakhirin. Nah, kelihatannya ini juga pendapat yang cenderung dikuatkan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Taib, ini termasuk pembahasan yang penting untuk kita perhatikan tentang makna 6 hari penciptaan langit-langit dan bumi. Taib, kemudian berikutnya pembahasan tentang 6 hari penciptaan ini dimulai dari hari apa? Dimulai dari hari apa? Di sini disebutkan ada nukilan dari Imam Muhammad ibnu Ishaq. Muhammad ibnu Ishaq, imam yang terkenal dalam masalah sejarah, ya, dalam penulisan sejarah. Beliau berkata, yaqulu ahlut Taurati, orang-orang ahli Taurat, orang-orang Yahudi berkata, ibtada Allahul khalqa yaumal ahad. Allah Subhanahu wa taala memulai penciptaan hari Ahad. Wa yaqulu ahlul Injil, kemudian orang-orang ahli Injil, yakni orang-orang Nasrani berkata, ibtada Allahul khalqa yaumal itsnain. Allah Subhanahu wa taala memulai penciptaan itu hari Senin. Wa naqulu nahnul muslimuna fi man taha ilaina an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ibtada Allahul khalqa yaumas sabt. Adapun kita orang-orang muslim, kita berkata sebagaimana yang sampai kepada kita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah Subhanahu wa taala memulai penciptaan di hari Sabtu, ya. Pendapat ini tentang kaum muslimin bahwa kita berpendapat dimulai hari Sabtu, dikatakan di sini ini juga pendapat dari sekelompok dari ulama ahli fikih dari mazhab Imam Syafi'i. Nah, adapun yang mengatakan hari Ahad, ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dari Imam As-Suddi, juga dari Ibnu Abbas juga dari Ibnu Mas'ud dan dari sekelompok para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan inilah pendapat yang dipilih oleh Imam Ibnu Jarir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan inilah yang terdapat di dalam Taurat, ya. Baik, di sini ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menegaskan tentang permulaan penciptaan itu adalah di hari Sabtu. Cuman hadis ini diperselisihkan. Ya, saya perlu bacakan hadisnya supaya lebih jelas. Hadis ini diperselisihkan tentang kesahihannya, sahih tidaknya, ya. Diriwayatkan di dalam Musnad Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadi faqala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memegang tanganku, kemudian beliau bersabda, khalaqallahu turbata yaumas sabt. Allah Subhanahu wa taala menciptakan tanah di hari Sabtu. Wa khalaqal jibala yaumal ahad. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan gunung-gunung hari Ahad. Wa khalaqasy syajara yaumal itsnain. Kemudian Allah menciptakan pohon-pohon hari Senin. Wa khalaqal makruha yaumats tsalats. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan hal-hal yang dibenci, yang buruk hari Selasa. Wa khalaqan nura yaumal arbi'a. Dan Allah menciptakan cahaya hari Rabu.
wa batha dawaba yaumal khamis, dan menyebarkan binatang melata pada hari Kamis. Wa khalaqa Adama ba'dal asri yaumal jum'ati akhir khalqin khalaqa fi akhir sa'atin min sa'atil jum'ati fima bainal asri ilal lail. Kemudian Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalatu wassalam, menciptakan manusia setelah salat asar di hari Jumat. Ini adalah akhir makhluk yang Allah ciptakan di akhir waktu, dari waktu di hari Jumat, yaitu antara salat asar dan malam. Tapi hadis ini diperselisihkan oleh para ulama apakah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau yang diambil oleh Abu Hurairah dari Ka'ab al-Ahbar. Ada seorang tabi'in senior, ya, yang disebut sebagai namanya Ka'ab ibnu Mati al-Himyari, seorang Yaman, penduduk Yaman yang kemudian tinggal di Syam. Dia ini dikenal sebagai teman Abu Hurairah dan dia punya banyak pengetahuan, ya, karena dia dulunya seorang ahli Taurat, seorang dari kalangan Yahudi, ya, kemudian masuk Islam. Dia punya banyak pengetahuan dari kitab Taurat dan sering berdiskusi dengan Abu Hurairah, tentu setelah masuk Islam. Maka Ka'ab al-Ahbar ini dikatakan Abu Hurairah kadang-kadang berdiskusi dengan dia, termasuk hadis ini diambil dari Ka'ab al-Ahbar, tapi kemudian rawi yang meriwayatkan dari Abu Hurairah dikatakan waham, keliru, menisbatkannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saja, ya, ini pendapat yang dikuatkan oleh beberapa ulama yang sangat terkenal, seperti Imam Ali Ibnul Madini, gurunya Imam Bukhari sendiri, kemudian Imam Al-Baihaqi dan yang lainnya. Ya, mereka mengatakan ini adalah yang benar adalah ucapan dari Ka'ab al-Ahbar, yang kemudian ketika disampaikan oleh Abu Hurairah, sebagian dari ada rawi yang keliru menisbatkannya kepada Nabi SAW. Tapi pendapat ini dibantah oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala di dalam kitab silsilah Al-Hadisus Sahihah, Al-Ahadisis Sahihah, ya. Beliau mengatakan ini riwayat sahih dan rawi-rawinya juga terpercaya. Tidak mudah kita untuk menyalahkan rawi, ya, karena harus ada bukti untuk menyalahkan atau mengatakan riwayat mereka itu misalnya keliru atau yang lainnya. Ala kulli hal, dari sinilah terdapat perbedaan pendapat. Adapun Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, beliau tentu cenderung yang melemahkan pendapat ini, ya. Makanya dalam masalah awal penciptaan makhluk di bumi ini, Imam Ibnu Katsir cenderung menguatkan pendapat itu adalah hari Ahad. Wa huwa ashbahu bilafdil Ahad, ya. Ini, dan pendapat yang lebih dekat adalah hari Ahad, berdasarkan yang dikuatkan tadi oleh sekelompok dari sahabat pendapat ini. Kata beliau, walihada kammalal khalqa fi sittati ayyamin. Oleh karena itu Allah menyempurnakan penciptaan makhluk-makhluk di bumi ini selama 6 hari, fakana akhiruhunnal jum'ah, sehingga akhirnya adalah hari Jumat. Inilah hari rayanya kaum muslimin, hari idnya kaum muslimin setiap pekan, ya. Fatakhadhahul muslimuna idahum, yang kemudian hari Jumat inilah yang dijadikan oleh kaum muslimin sebagai id, hari raya fil usbu, dalam setiap pekan mereka, ya, hari raya pekanan. Wa huwal yaumul ladzi adallahu Allahu anhu ahlal kitab qablana. Dan ini adalah hari yang Allah Subhanahu wa taala jadikan ahlul kitab tidak mengambilnya, atau Allah palingkan dari ahlul kitab sebelum kita, ya. Mereka mengambil hari Ahad bagi orang-orang Nasrani, kemudian hari Sabtu bagi orang-orang Yahudi. Allah palingkan untuk kaum muslimin yang mendapatkan kemuliaan, ya, sebagai hari, mendapatkan hari Jumat ini sebagai hari yang terbaik tentu saja di antara hari-hari dalam sepekan. Inilah yang dikuatkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya adalah pembahasan tentang penciptaan langit dan bumi, ya. Tentu yang pertama kali Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan adalah bumi dulu, kemudian langit. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di 2 ayat Al-Quran tentang hal ini. Pertama di surat Al-Baqarah ayat ke-29. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an thumma stawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan bagimu semua yang ada di bumi, ya. Kemudian setelah itu Allah berkehendak menciptakan langit, dan Allah menyempurnakan penciptaannya 7 lapis langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang panjang di surat Fussilat ayat 9 sampai ke-12, ini jelas menyebutkan tentang penciptaan bumi terlebih dahulu, kemudian penciptaan langit.
Ibnu Katsir rahimahullah taala berkata, "Fahadha yadullu ala anna al-ardu khuliqat qabla as-sama'i li'annaha kal asasi lil bina." Maka ayat ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi dulu ya, sebelum menciptakan langit. Karena bumi itu kedudukannya seperti landasan, ya bukan landasan, cuma seperti landasan saja. Ya. Nah, ini pendapat yang tentu dikuatkan oleh para ulama yang lainnya berdasarkan dua ayat yang sangat jelas ini maknanya. Nah, ada sebagian orang berpendapat yang mengatakan langit diciptakan terlebih dahulu karena salah memahami, dan ini dibantah oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Makna firman Allah di surat An-Nazi'at ayat ke-27 sampai 33. A'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dzalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'al lakum wa li'an'amikum. Apakah kalian lebih kuat penciptaannya dibandingkan langit yang Allah Subhanahu wa taala bangun? Allah tinggikan bangunannya dan Allah jadikan sempurna. Kemudian Allah keluarkan malam hari, kegelapan malam hari, dan Allah keluarkan terang di siang hari. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala hamparkan bumi. Allah keluarkan dari bumi itu airnya, tanam-tanamannya. Kemudian Allah kokohkan gunung sebagai perhiasan bagimu dan bagi hewan-hewan ternakmu. Ada orang yang mengartikan ini berarti bumi diciptakan sesudah langit karena penyebutan penghamparan bumi, ya dikeluarkan airnya, tumbuh-tumbuhannya itu setelah diciptakan langit. Ibnu Katsir mengatakan ini salah, pemahaman yang keliru. Karena bertentangan pemahaman ini dengan dua ayat tadi. Dan ayat ini tidak bertentangan, tapi yang bertentangan adalah orang yang salah memahaminya. Jadi yang benar, ya kata beliau, kandungan ayat ini adalah anna dahyal ardi wa ikhrajal ma'i wal mar'a minha bil fi'li ba'da khalqis sama'. Kandungan ayat ini menunjukkan bahwa dihamparkannya bumi, dikeluarkannya air di bumi, kemudian tumbuh-tumbuhan, ya memang itu dilakukan setelah penciptaan langit. Jadi Allah ciptakan bumi dulu, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit, baru kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan makhluk-makhluk di bumi. Seperti tadi langit, air dikeluarkan, tumbuh-tumbuhan dan seterusnya. Ya. Jadi ayat ini hanya menjelaskan tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan di bumi dikeluarkan, air tadi, kemudian tumbuh-tumbuhan dan yang lainnya seperti gunung-gunung dikokohkan, ya. Itu adalah setelah penciptaan langit, tapi sebelumnya telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan bumi ini. Nah, kemudian juga diterangkan di sini oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala bahwasanya seperti yang diterangkan tadi di firman Allah Subhanahu wa taala yang saya tidak baca karena panjang, di surat Fussilat ayat ke-9 sampai ke-12, Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi selama 4 hari, kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit 2 hari, ya. Allah menciptakan langit dukhon, ya, dari asap selama 2 hari, maka itulah 6 hari penciptaan langit-langit dan bumi. Yang terakhir di sini di akhir pembahasan tentang penciptaan langit dan bumi ini, Imam Ibnu Katsir menukilkan sebuah riwayat dari Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma qadallahu al-khalq kataba fi kitabihi fa huwa indahu fawqal arsy inna rahmati ghalabat ghadabi." Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan makhluknya, maka Allah menuliskan di sisinya di atas arsy-Nya, Allah menuliskan ketentuan inna rahmati ghalabat ghadabi, sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Dalam riwayat lain sabaqat, mendahului kemurkaanku. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala rahmatnya maha luas, ya. Rahmatnya Allah jadikan mengalahkan kemurkaannya, sehingga hal-hal yang berhubungan dengan rahmat dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala selalu dahulukan, selalu utamakan, apalagi bagi hamba-hambanya yang beriman, yang ini menjadi kabar gembira bagi setiap orang yang beriman. Barakallahu fikum. Insyaallah cukup sampai di sini pengajian kita, ya, rekaman audio kali ini. Semoga bermanfaat dan menjadi sebab untuk menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, yang tentu akan mewariskan amalan soleh menjadi kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Kita akhiri, sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.